renungan agar terhindar dari macam-macam problem mental hari ini. Kan orang sekarang banyak mau depresi segala macam, dikit-dikit punya masalah, bunuh diri segala macam. Kenapa itu semuanya? Renungannya mati. Sehingga tertimpa problem-problem mental hari ini. Kalau kita cermati, kenapa punya problem mental? Kenapa dia terpuruk sekali? Kemana dia ngedon? Kenapa? Ya, itu semuanya apa? Permasalahannya adalah tidak pernah menghadirkan renungannya orang cerdas. Maka orang cerdas dengan imannya, orang cerdas dengan Allah, orang cerdas yang sesungguhnya itu susah kena permasalahan-permasalahan mental. Dan itu ada hubungannya dengan hati. Hati mempengaruhi mentalnya. Sehingga ada orang ngedon, stres, seolah-olah kiamat dunia gara-gara urusannya tidak terpenuhi. Sehingga ada satu catatan penting, urusan membersihkan hati adalah judul besar yang harus kita hadirkan. Dari pembahasan kita dari awal akhir, kalau tidak kita kunci dengan pemahaman makna ini, maka semuanya akan sia-sia. Apa itu? Yang diuji dengan depresi, permasalahan-permasalahan yang menimpanya. Stres, keadaan-keadaan menjadikan terpuruk, bunda, Masya Allah, seperti dunia sempit sekali, nggak ada solusi seolah-olah. Malam inilah solusinya. Husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah yang maha kuasa, yang memberi surga, yang memberikan solusi kepada semua hambanya, yang jika berjanji tidak pernah ingkar janji. Kalau kuat imannya kepada Allah dan husnudzannya, prasangka baiknya kepada Allah kuat, kira-kira problem mental apa yang akan bisa mengganggunya? Permasalahan apa kira-kira? Jadi permasalahannya di sini, maka bisa saja disimpulkan ini kekeroposan iman itu menjadikan orang itu lemah, gampang kena, kayak kekebalan dirinya sudah nggak ada, keropos, dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah, dikit masalah. Lo ngiri, dengki itu kan sebetulnya kan dia husnudzonnya kepada Allah nggak ada. Justru kalau orang ngiri sama seseorang itu sebetulnya yang gede prasangka buruknya kepada Allah. Seolah mengatakan, ya Allah engkau salah, kenapa kau kasih rizki dia, saya tidak. Itu kan kurang ajar pada Allah. Makanya segala penyakit-penyakit hati tadi juga urusannya dengan prasangka buruk kepada Allah. Maka hari ini kita akan benahi diri kita. Kita akan menjadi kuat dengan zat yang maha kuat. Sehingga kebal kita, nggak akan mudah terguncangkan dengan permasalahan yang ada saat ini. Ekonomi, pergaulan, yang apa saja. Maka kita menjadi kuat. Husnudzan kepada Allah, husnudzan billah. Dan Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku punya prasangka kepadaku. Fal yadun masya, tergantung menduga apa kepadaku. Menduga jelek, dapat jelek. Tapi kalau menduga bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia akan mendapatkannya. Ayo kita merenung sejenak agar kita pulang menjadi orang kuat, tidak dikit-dikit gampang ngedon, depresi, punya masalah semuanya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah lebih khusus lagi. Ini secara umum kita membangun prasangka baik kepada Allah. Cuman namanya prasangka baik kepada Allah itu bukan misalnya ini, wah Allah kan maha pengampun, ya sudahlah nggak usah banyak dosa. Itu pasti bukan paham prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah itu gambarnya begini deh. Anda seorang pebisnis punya prasangka bahwasanya di situ tuh adalah tempat prospektif untuk jualan. Coba Anda yang berprasangka baik, jualan atau tidak? Ya jualan, bukan prasangka baik. Lah ini bodoh dia. Orang prasangka baik kok diam saja. Sebagai contoh, ini kayak pasar bagus ini. Buat jualan cakep nih, prasangka baik. Lalu dia apa? Karena dia seorang pebisnis hebat, dagang di situ. Lah prasangka baik kepada Allah kok nganggur ongkang-ongkang. Ini enggak prasangka dia. Jangan di rumah. Ini kadang orang, ya prasangka kan Allah maha pengampun, tenang aja. Allah kan, nah ini bukan prasangka baik. Gambarannya kayak tadi itu sederhananya. Prasangka baik, saya lagi cari ikan, saya menduga kayaknya di seputaran air ini ada ikannya banyak. Saya ceburkan jaring. Kalau prasangka, wah prasangka baik, sini banyak ikannya. Ente nggak mancing, nggak ambil, prasangka baik. Ya bodoh dia. Loh, prasangka baik itu seperti apa yang dimaksud? Loh, prasangka kok? Itu bukan prasangka. Nggak kira punya prasangka. Kayaknya prasangka baik kepada Allah yang pengampun. Sudahlah banyak dosa saja nggak apa-apa. Loh, dia nggak percaya, nggak yakin, bahkan mungkin keyakinannya keropos kepada Allah.
Kalau katanya prasangka baik tapi ongkang-ongkang, paham ini, cerdas ini, memahami makna prasangka baik. Di dalam berprasangka baik kepada Allah, yang pertama adalah mungkin yang selama ini bakal gampang menjadikan orang ngedon, depresi, frustasi dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan masalah psikologi, psikis. Prasangka baik kepada Allah di saat ditimpa ujian, satu demi satu. Prasangka baik di saat ditimpa ujian, yang uji adalah Allah. Anak SD pun tahu kalau mau naik kelas pasti pakai ujian. Kalau diuji berarti tahun depan naik kelas, itu faham. Cuman kita yang gede pun kadang nggak paham. Urusan sekolah mulai ngerti, urusan dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, pada hakikatnya kita mau dinaikkan kelas. Cuman karena bodoh makanya dia nggak mau ujian, makanya dia tetap saja kelas 1 terus nggak naik kelas. Ini kan anak yang tidak cerdas, pas ujian lari. Kenapa ujian? Pusing saya ujian, nggak mau. Ya sudah, jangan ujian. Terus ya inti kelas 0 terus, kelas ndok terus. Kita ngalah. Kalau faham ujian itu adalah akan diangkat derajat, naik pangkat. Naik pangkatnya bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ujian apapun. Sehingga ujian sakit, ujian ekonomi, kita percaya tidak dengan Allah. Kalau orang beriman akan aman, makanya kita perlu bangun keimanan sehingga problem itu kecil. Apakah setiap orang fakir, kalau saya fakir gak punya duit, sengsara, lalu masuk neraka? Entar dulu. Pada zaman Nabi ada orang setiap hari kelaparan karena begitu fakirnya, sampai dia adalah ngenger atau numpang tinggal di masjid karena begitu fakirnya dia, akan tapi menjadi manusia hebat setelah itu gara-gara kefakirannya. Abu Hurairah fakir, sangat fakir. Kalau ada orang masuk di depan pintu masjid itu bukan minta, nampak, dia tampak fakir, barangkali ada yang mengasihi sayanginya. Abu Bakar masuk, rupanya Sayyidina Abu Bakar belum paham. Kemudian Sayyidina Umar masuk, belum paham. Baginda Nabi masuk, Abu Hurairah, mukanya kayak ini, kamu kelaparan. Lalu baginda Nabi memberi. Begitu sangat laparnya, sangat fakirnya Abu Hurairah, sampai dia termasuk imamnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang-orang fakir yang disiapkan Nabi untuk tinggal di tempat itu. Fakir, akan tapi dia manusia yang disanjung-sanjung sampai hari ini. Termasuk dia gara-gara kefakirannya nggak pergi kemana-mana, biarpun dia bersama Nabi dalam waktu singkat ternyata mengumpulkan ilmu Nabi. Bahkan beliau termasuk minal muqthirin fi riwayatil ahadithi, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berarti paling banyak dengar omongan sabda Nabi dan seterusnya. Kefakiran tidak menjadikan orang runtuh, kecuali orang yang imannya kropos. Sudah fakir maka runtuhlah dia. Sakit pun juga demikian. Memang kalau bicara tentang sakit, penyakit, dia sakit, maka semakin sakit lagi. Di saat dia sakit tidak punya prasangka baik kepada Allah, sudah dia terpuruk ekonominya, tidak punya prasangka buruk kepada Allah, maka itulah orang yang seperti jatuh ke timpa tangga. Seperti, padahal tidak. Kalau dia paham, dia tidak jatuh, dia mau diangkat oleh Allah dengan ujian, tinggal dia paham atau tidak. Ujian semakin berat itu karena memang kelas tinggi. Ya paling ujian SD ya ringan pelajaran. Ujian semakin berat karena kelasnya tinggi. Kalau orang paham, setelah ini apakah ada orang yang frustasi gara-gara diuji Allah? Enggak, kalau dia paham. Sampai ini baginda Nabi menyebutkan, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman. Orang beriman itu mengherankan. Semua urusannya baik-baik saja. In asabatu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, lalu dia bersyukur kepada Allah, kana khairan lahu, baik baginya, kan akan ditambah dengan syukurnya itu. Walin asabatu dharra, kalau mendapatkan musibah, ujian, bencana, sabar lalu dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu lebih bagus baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, enggak terjadi kecuali bagi orang beriman. Kenapa? Dia faham betul bahasanya kisah hidup bukan hanya di dunia, akan tapi ada kisah panjang nanti di akhirat. Tidak ada sakit yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah telah siapkan pahala yang besar yang tidak bisa diraih oleh orang yang ibadah ribuan rakaat sekalipun. Dengan kesabarannya orang yang sakit, dengan kefakirannya, lalu dia sabar, Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Pahala di akhirat kayak apa sih? Nggak ada ukuran, nggak bisa diukur dengan dunia. Kalau dia menyadari makna ini, lihat.
Kalau dia menyadari makna ini, maka bagi mereka sakit, ya dia merasa sakit, aduh, tapi hatinya tentram karena apa? Di balik sakit yang aku rasa ada pahala dari Allah. Di samping nanti dia tetap berusaha berobat, karena berusaha berobat juga ibadah lagi. Bukan berarti dia adalah tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya dari penyakit, bukan. Akan tapi perintah Allah berusaha untuk menjaga kehidupannya, berobat dan seterusnya. Sakitnya sudah mendapatkan pahala, berobatnya dapat pahala, apalagi tidak akan terjadi kecuali untuk orang yang beriman. Sakit yang Allah timpakan karena Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Loh, kesadaran makna ini penting sekali, sehingga tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali untuk kebaikan kepada dia. Ini perlu menghadirkan renungan. Jadi tidak selalu terpuruk, aku nggak disayang Allah ini. Justru disayang malahan. Kenapa? Karena surga, kemuliaan di hadapan Allah sangat mahal, sangat mahal. Ibaratnya seorang hamba ini disayang oleh Allah, disiapkan surga tinggi, tapi kok kurang ibadah, sudah kasih sakit saja biar dia nyampe ke sana. Biar dia nyampe ke sana. Makanya di saat mendapatkan musibah dan sebagainya, hadirkan renungan yang dalam. Bukan hanya mengeluh, marah kepada Allah, berarti tidak paham bahasanya. Di balik sakit ini ada pahala besar di hadapan Allah. Ilustrasinya beginilah, gambarannya begini keadaan nanti di akhirat. Dan memang ada riwayat yang menyebutkan semacam itu, kami gambarkan segini. Nanti ada orang di surga itu tiba-tiba mendapatkan pahala yang sangat besar. Dia kaget dengan pahalanya. Lalu bertanya, ini pahala apa ini kok banyak sekali? Seolah-olah semuanya itu soal ini pahala sholat, ini pahala wudhu, pahala ibadah, semuanya kelihatan. Ini kok banyak sekali apa? Dijawab, ini pahala kesabaranmu waktu kamu sakit 1 bulan waktu itu. Melihat begitu besarnya pahala, ini khusus orang beriman. Yang nggak beriman nggak akan bisa memahami makna ini. Di saat melihat pahala yang gede ini sangat besar, lalu seorang hamba berkata, kalau begitu, kenapa sakitku kok cuma sebulan? Kenapa sakitku kok hanya sebulan? Seandainya sepanjang hidupku sakit, alangkah gedenya pahalaku. Tapi kita di dunia nggak boleh minta sakit loh ya. Ini kisah di akhirat nanti. Artinya apa? Melihat begitu pahalanya, kesabarannya seperti itu, yang tidak bisa diraih dengan sujud, dengan ruku, karena ada pahala. Sakit yang kita rasa ada nilai pahala di hadapan Allah. Maka husnudon kepada Allah di saat ditimpakan kepada musibah, bencana alam pun juga musibah. Makanya kalau memandang pun jangan memandang yang menyakitkan, pandang dengan prasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya jika musibah Allah timpakan pada seorang hamba, kefakiran, bencana dan seterusnya, itu adalah karena Allah ingin beri 1 di antara 3. Ini merenung dulu masalah bencana, belum nanti ada lagi masalah doa, masalah lain. 1 lebih 1. 1 di antara 3. Kalau Allah memberikan pada seorang hamba sakit, hei hamba yang sakit, hei hamba yang fakir, hei hamba yang dirundung kesusahan, dengar ini, kesusahan penyakit yang ditimpakan kepadanya ini 1 di antara 3, dan dua-duanya dirindu oleh hamba yang rindu surga. Yang pertama karena Allah ingin menghapus dosanya. Orang ini banyak dosa tapi kok istighfarnya kok nggak beneran nih. Dikasih sakit oleh Allah karena untuk menghapus dosanya. Sementara seksa di akhirat sangat pedih, nggak ada apa-apanya. Kalau seandainya ada orang sakit setiap hari, sakit ambil sakit apa yang paling menyakitkan saat ini di dunia? Sebutkan ada di dia. Sakit setiap hari, sakit, sakit. Tak taunya kalau seandainya nanti dia ngerasakan kelingkingnya dinyoskan ke neraka saja, dia akan berkata, ternyata sakitku di dunia nggak ada apa-apanya dibanding sakitnya ini. Artinya sakit di dunia itu dibanding siksa neraka sangat kecil, sangat remeh. Yang pertama musibah yang ditimpakan seorang hamba karena Allah ingin mengampuni dosanya. Dan ingat, dosa itu membawa kepada murka Allah, siksa di alam barzah. Mengerikan sekali siksa di alam barzah. Alam barzah belum lagi padang mahsyar yang mengerikan, lalu nanti neraka jahanam yang panasnya panas-panas. Kalau orang dibakar di dunia, setelah bakar mati, barangkali begitu, mati. Tapi di sana nggak ada yang mati, terus tersiksa. Kalau orang iman kepada Allah dan iman akan adanya neraka, maka di saat diuji dengan musibah baginya akan enteng. Kenapa? Mungkin inilah yang akan menjadi sebab aku tidak disiksa nanti di akhirat. Aku banyak dosa, lalu dikasih sakit oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, bencana oleh Allah.
Dia akan tenang. Karena apa? Oh, ini pengampunan dosaku. Yang kedua adalah, kalau bukan karena itu, atau bahkan bisa diampuni dosanya, sekaligus yang kedua adalah Allah ingin mengangkat derajat. Allah ingin mengangkat derajatnya. Semula hanya surga di kelas bawah, tapi ingin masukkan surga tertinggi lagi. Sampai bersama baginda Nabi SAW, surga. Yang ketiga adalah untuk disiapkan pahala yang sangat banyak, pahala yang besar di hadapan Allah. Sehingga para solehin itu kalau mendapatkan rasa sakit atau penyakit mengatakan ini syiarul awliya, syiarul solehin. Ini adalah syiar, itu adalah ciri khas kebesaran orang-orang yang dekat kepada Allah, adalah diuji. Sebab Allah itu kalau cinta kepada hambanya diuji. Makanya nabi-nabi yang paling agung, paling mulia, ujiannya paling gede. Tapi di sisi lain kita harus paham, Anda tidak usah minta diuji oleh Allah. Takut tidak mampu, jangan sok, ya Allah kalau begitu biar saya seumur hidup saya sakit terus. Jangan ngomong gitu. Justru kita mintanya yang baik, sehat, afiat, banyak ibadah dan seterusnya. Jangan salah paham juga. Sok, ya Allah saya pengen sakit terus biar surga tinggi. Baru sakit sehari jerit-jerit Allah. Nah, kalau ngomong yang benar ya. Sebetulnya ngomongnya orang yang husnudzon sama tidak husnudzon kan. Kalau ada orang ngomong, kalau ngomong ya Allah, misalnya gini deh, ada orang nggak punya anak, tatonya kaya, karena lalu dia ngomong gini, ya Allah, saya tidak punya anak tapi kau beri kekayaan, mending punya anak melarat nggak apa-apa. Nah, ini kan, ini bahasanya bukan orang kenal Allah dia. Nah kalau sama-sama dikabul, mestinya jangan ngomong gitu dong, ya Allah. Seperti kau, ya Allah kau maha kuasa memberiku kekayaan, berikan padaku anak. Kan ngomong gitu. Maka ketahuilah di saat orang doanya begini, ya Allah, daripada kekayaan banyak nggak punya anak, mending punya anak nggak punya kekayaan. Dia sebenarnya protes pada Allah. Sebetulnya protes dia. Ayo kalau dikasih beneran gimana coba? Stres juga dia, ngomongnya ngomong tidak dikontrol dengan iman. Dia marah kepada Allah, ya Allah kenapa ya Allah? Maksudnya gitu, dia marah. Tapi kalau dia punya iman, ya Allah, seperti kau mudahkan rizkiku, engkau maha kuasa memberikan rizki, engkau maha kuasa memberikan padaku anak. Seperti itu. Jadi jangan suka ngomong yang tidak baik deh. Kalau ngomong yang baik, Nabi Yusuf seorang nabi loh ya, di saat diganggu oleh seorang wanita, Imra'atu Aziz waktu itu, dia ngomong, penjara bagiku lebih aku senangi ya Allah. Masuk penjara beneran loh ya. Makanya coba ngomong, tidak ngomong begitu. Jadi kalau ngomong tuh yang baik, itu tanda khusnudzon. Yang dia Allah mending begini daripada itu mending. Mati aja deh. Mati. Memang mati langsung selamat di alam barzah, jangan-jangan diseksa malahan. Gara-gara fakir nyungsep gak kuat, ya Allah mending mati saja ya Allah, biar saya tidak kena musibah, kena masalah. Ya Allah, dari saya tidak kuat mending mati. Kalau mati memang langsung ke surga. Ini sebenarnya orang nggak kenal Allah, orang depresi, frustasi. Ini karena kurang kuat keimanannya kepada Allah. Ini urusan musibah saja. Maka kalau ketiba musibah langsung olah hati. Dan memang berat dan tidak boleh kalau minta musibah. Jangan sok minta musibah, ya Allah pengen sakit, enggak, jangan. Di saat seandainya Allah berikan kepada kita ujian dengan bentuk penyakit, maka tata hati, tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali karena tadi Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa, atau Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Tapi di sisi lain kan ada ujian, kekayaan kan juga ujian. Lolos enggak dia dengan kekayaannya? Jadi semua orang itu sebetulnya telah Allah beri tangga-tangga untuk naik pangkat, cuman orang itu paham atau tidak. Si fakir nyungsep dengan kesabarannya melampaui si kaya. Si kaya bersyukur adalah untuk melambung tinggi. Ini adalah babnya beda-beda. Sehingga makanya orang beriman itu baik semuanya kalau dia faham. Dia mudah bersyukur. Kalau seandainya diberi kekayaan, tidak akan dia lupa daratan sehingga berbuat sewenang-wenang. Dia justru mensyukuri, Allah beri kepadaku kekayaan, aku tidak ingin jadi orang kaya di dunia saja, aku harus kaya di akhirat. Maka apa yang dilakukan dia? Kebaikannya tidak bisa diduga-duga. Bahkan dia karena husnudzon kepada Allah, dia semakin kuat derma. Orang pelit sebetulnya karena prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau saya berikan habis. Loh, bukankah Allah sudah berjanji kau berikan Allah akan kasih? Loh, makanya orang yang punya husnudzon kepada Allah di saat kaya pun dia begitu mudah dia berderma karena yakin kalau aku berikan Allah akan ganti dan aku akan dapat pahala. Subhanallah, ilmu husnudzon, ilmu menghantarkan kepada kemuliaan, ketentraman yang sesungguhnya. Bagi si fakir nyungsep, si sakit yang telah tertimpa penyakit pun akan reda, akan tentram.
Kalau bicara tentang sakit, orang sakit, memang orang sakit kayak orang yang memang dibenci oleh Allah saja. Oh tidak, di sana ada Nabi Ayub yang diuji dengan sakit tidak henti-hentinya, dengan kefakiran yang tidak, Masya Allah. Kemudian juga yang namanya kekayaan adalah juga ada seorang Nabi Raja jadi kekasih Allah. Jadi masalah kaya ini sebenarnya ujian semuanya. Baik, kita bicara tentang musibah. Dari tiga ini cara pandang juga. Dari tiga, kalau orang tertimpa musibah, antara dia diampuni, diangkat derajat, atau disiapkan pahala. Kemudian setelah itu untuk nilai diri kita, untuk menghibur diri kita, dan hiburan yang sesungguhnya. Dan yakin, coba sebegini, Anda semoga tidak terjadi sesungguhnya. Anda kehilangan, misal saja, kehilangan uang 5 juta, sementara uang ini betul-betul Anda perlukan di rumah Anda, di keluarga Anda. Tiba-tiba ada orang di samping Anda tahu dia orang kaya raya, anggap saja raja atau bos. Kenapa Pak? Aduh Pak, uang 5 juta gajian seharusnya saya pakai ini, tatanya hilang. Lalu dia ngomong, tenang aja, nanti saya ganti. Dengan janji, tak begitu langsung tenang. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah? Ini loh yang harus kita hadirkan. Janji Allah. Bukankah Allah akan mengganti? Kalau tidak di dunia, ada kisah panjang orang beriman di dunia hanya 80, 90, 100 tahun jalannya susah sudah kita ini. Kita akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Harus paham mana ini. Maka nggak ada depresi setelah ini. Nggak ada, nggak ada. Allah. Cuman nanti setelah itu cara pandang kepada manusia, orang hati-hati. Nanti bisa masuk bab kesombongan, menyakiti orang lain. Contoh, jika di sebuah kampung ada tertimpa musibah bencana alam, gempa bumi, lahar apa, lalu apa cara pandang? Pandang kita kepada orang tidak semuanya boleh kita hadirkan. Kita husnudzon, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan beri pahala berlipat ganda. Jangan ngomong begini, ya karena ente banyak dosa, kurang ajar. Karena ente banyak dosa makanya kena bencana. Oh di tsunami Aceh banyak dosa makanya. Oh di Jogja gempa bumi. Lah kok kita suudzon pada manusia sekarang? Kalimat kita ini menyakitkan. Kalau memang tsunami harus terjadi di Aceh karena dosa-dosa orang Aceh, Cirebon pun juga kena seharusnya. Memang gak ada orang dosa di Cirebon. Ini kadang kita cara pandang kita juga perlu benar. Nanti husnudzonnya ada lanjutannya. Biarpun mungkin kita bisa menghadirkan majelis ini husnudzon kepada manusia, ini babnya lain lagi. Kenapa omongan kita suka nyakitkan? Oh, seolah-olah dia ceramah bareng seolah Ustaz. Itu hati-hati, hei hamba Allah. Belajarlah dari kejadian di Jogja. Itu semua terjadi karena banyak dosa di sana. Ya, kok sok banget. Ente tidak punya dosa. Padahal di sana ada kekasih Allah yang tenggelam di dalam tumpahan gempa dan seterusnya, atau lahar dan sebagainya. Mereka tidak, mereka orang baik. Akan tapi kalau kita mandang musibah terjadi pada orang, pandang bahasanya Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakannya. Menghibur iya, bahasanya menghibur diri adalah Allah akan ampuni dosa-dosa iya. Tapi kalau kita suarakan jadi menyakitkan. Tidak ada musibah yang tiba kenakanya dosa hamba-hambanya karena banyak dosa di kampung ente. Kampung ente gak ada yang dosa. Loh, ini masalah hati juga, ini cara menjaga lesan. Baik. Kita husnudzon kepada Allah karena musibah, insya Allah sudah tentram. Yang diuji oleh musibah dengan kefakiran. Mulai kapan kefakiran sebuah kehancuran? Dan memang kita tidak boleh memfakir-fakirkan diri kok. Membuang-buang harta haram kok. Saya ingin jadi orang fakir pangkat tinggi makanya bakar harta saya. Dosa, maksiat kok. Jalani hidup dengan indah. Di saat diuji dengan kefakiran, merenunglah tentang keutamaan kefakiran. Bukan kita harus menjadi fakir. Nabi tidak senang kalau seorang hamba lemah. Akan tapi jika diuji oleh Allah dengan sakit di badan kita, kurang di dalam harta, kurang nyawa, dan meninggal mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dia akan menemukan ketentraman. Kapan akan depresi? Kapan akan frustasi? Kapan akan ngedon? Kapan akan gelisah keberkepanjangan? Enggak ada, karena dia kenal Allah. Di saat mendapatkan musibah dengan ilmu husnudzon kepada Allah. Lanjutnya husnudzon kepada Allah karena apa? Maka kita perlu tes dulu, Anda apa saat ini? Yang pertama ini, Anda diuji enggak? Coba, kalau tidak sakit Anda kan ada ibu yang sakit, ayah sakit, saudara sakit. Jadikan bahan renungan. Ada yang meninggal. Binaqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Akan dikurangi dengan ekonominya, dikurangi,
mau diangkat oleh Allah, agar keluarga yang mati, ada sakit yang Allah timpakan. Ini semua bisa terjadi pada siapapun. Akan tapi kalau ilmu husnudzannya tinggi, bagi dia problem tidak akan menjadi sebuah problem. Maka dia akan melihat kenyataan ini adalah dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah. Baik, yang pertama husnudzan kepada Allah karena musibah. Yang kedua husnudzan kepada Allah di saat memohon kepada Allah. Anda itu bukan memohon kepada makhluk yang biarpun dia kaya raya, bisa saja dia pelit loh ya. Raja hari ini besok lengser, bisnisnya berjaya hari ini besok bangkrut, manusia. Tapi kita akan memohon kepada Zat yang maha kuasa, maha kuasa dan maha pemurah, yang kalau berjanji tidak pernah ingkar janji. Sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalau engkau memohon kepada Allah, mintalah, Allah sudah berfirman, minta kepada aku akan aku kasih. Janji Allah bukan janji seorang raja, manusia yang bisa saja ingkar janji. Allah tidak. Asalkan doa kita benar, doanya doa abal-abal kok. Dia tidak sadar kalau mohon, Allahumma ya Allah, nggak sadar ya, nggak yakin lagi. Kalau tidak yakin itu kan Allah tahu di hati kita. Kalau doa kita tidak yakin, dalam hati sebenarnya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Memohonlah kepada Allah dan kalian yakin Allah akan kabul. Jadi kalau berdoa itu yang yakin, dan tidak ada yang menjadikan sebab tertundanya pengkabulan atau tidak diterimanya doa kecuali karena kita. Disebutkan dalam suatu hadis, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Menyimpulkan, aku sudah doa nggak dikabul-kabul, aku sudah lama doa nggak dikabul-kabul, ngomong nggak dikabul-kabul. Ini adalah tanda yang tidak kabul. Allah kan maha tahu yang ada di hati kita. Sekarang kalau Anda mau minta sama orang, adab Anda nggak baik, kira gimana? Anda datang, Anda punya hajat, ingin dibantu keuangan Anda, lalu Anda datang pada seseorang. Kalau Allah kan tidak usah dikasih tahu. Kalau orang ini nggak dikasih tahu. Kalau seandainya kita kasih tahu ada orang ini, Pak Haji, tolong Pak Haji, ini saya ini beberapa hari anak saya sekolah belum bisa, ini kontrakan rumah belum bayar. Cuman saya nggak ngira kalau Pak Haji ini bakal ngasih. Modelnya model pelit ente ini. Ngasih nggak kira-kira Pak Hajinya itu? Lalu dengan Allah kok kayak ngomong pelit itu? Seolah sudah adalah ngomong pelit. Allah kan tahu di hati kita. Makanya kalau minta pada Allah, yakin Allah maha kuasa. Kalau kita tidak yakin Allah maha kuasa memberi makabul, ya kayak tadi, ya Allah kayaknya nggak ngasih, ya Allah, kan kurang ajar kepada Allah. Maka muqinuna bil ijabati, dengan yakin bahwa Allah akan kabul. Kemudian setelah itu pemahaman pengkabulan, ini husnudzan pada Allah, pemahaman makna pengkabulan. Ini kan doanya orang beriman. Orang beriman punya panjatan doa, disebutkan doa yang dipanjatkan seorang hamba, doa itu adalah ibadah. Doa itu tujuan. Kalau orang kelas rendah seperti kita ini, sepertinya doa itu sarana, karena kita ingin sesuatu lalu berdoa, kan begitu model kita. Maka kalau sudah dapat jarang doa. Dulu waktu sekolah ujiannya susah, banyak ngaji, banyak doa. Setelah ujiannya gampang, jarang berdoa, ini repot. Dulu waktu mau ngerintis bisnis, Masya Allah, datang ke Ustadz minta doa, kesini doa. Tapi giliran sudah bisnisnya lancar, jarang sholat malah. Nah ini permasalahan dalam diri seorang hamba. Jadi berdoa itu, kalau Anda berdoa, yakin Allah akan kabul. Tentunya dengan syarat-syarat doa ini babnya beda. Kami hadirkan bagaimana cara berdoa-doa dengan rezeki halal, makanan halal di tempat yang terkabul, dengan doa-doa yang khusyuk dan seterusnya. Ada sebab-sebab pengkabulan doa. Sebab tidak terimanya doa ada sendiri, tidak dibahas saat ini. Akan tahu secara umum begini, kapan Anda memohon kepada Allah, maka yakin Allah akan mengkabul. Kalau belum dikabul, ya belum tentu tidak dikabul. Kalau tidak dikabul beneran, itu salahnya doa kita. Kalau yakin doa kita benar, pasti. Maksudnya dalam pasti ini karena sudah dijanjikan oleh Allah. Astajib lakum, aku akan kabul. Cuman yang harus kita fahami, ini serius, ini ahli iman. Yang urusan kita bukan urusan di dunia, ada kisah panjang di akhirat. Cuman kita ini manusia yang betul jahul, kita itu bodoh yang kita butuhkan. Hanya karena dia lagi bisnis, mintanya ya Allah bisnisku lancar, bisnisku lancar, bisnis lancar. Kita kalau doa itu sempit. Kadang ada sesuatu yang lebih penting tidak kita minta. Minta kita ini hanya sekedar yang
di hadapan mata saja. Ada sesuatu yang lebih besar lagi, kadang tidak kita minta. Makanya kalau kita memohon kepada Allah dengan kebodohan kita, Allah Maha Kasih. Sehingga kadang lihat, pengkabulan doa itu ada 3 macam. Pengkabulan doa Allah, kita memohon kepada Allah, Allah beri seperti yang kita minta. Persis yang kita minta, kadang seperti itu. Ada yang kedua, dikabul doanya tapi tidak seperti yang kita minta, Allah ganti yang lebih penting. Ada diganti yang lebih dahsyat lagi. Cuman kita tidak pernah menyadari. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ini hambaku mintanya kok duit tok. Padahal paru-parunya juga mahal tuh, jantungnya mahal tuh, anak-anaknya mahal. Sehingga yang lain kena demam, anaknya sehat. Bisa saja itu karena doa kita. Makanya kalau doa kepada Allah jangan ragu-ragu lagi. Hanya kita tidak sadar, tidak tahu kalau dikabul. Maka yang menjadikan kita sadar tahu, ya ini keyakinan malam ini. Bahwasanya tidak ada pemohon kepada Allah kecuali dikabul oleh Allah. Wa antum muqinuna bil ijabati. Engkau yakin bahwasanya doamu dikabul. Yang kedua tadi apa? Allah kabul dalam bentuk yang berbeda. Kita minta A dikasih B karena sesungguhnya B lebih penting daripada A. Karena kita bodoh memintanya. Pernahkah kita minta dikuatkan iman secara serius? Pernahkah Anda menangis, ya Allah jadikan kami ahli tahajud di tengah malam? Enggak pernah. Paling ya Allah toko saya, ya Allah ternak saya, ya Allah. Itu saja. Anakku lulus, ya Allah, ujiannya lulus. Bukan anaknya selamat dunia akhiratnya, bukan anaknya selamat hatinya, bukan anaknya selamat akhlaknya. Kita mintanya yang remeh-remeh. Demikian itu bodoh. Tapi Allah Maha Kasih karena doanya serius, diganti, anaknya dijaga oleh Allah. Jadi yang kedua, kalau Anda mohon kepada Allah yakin Allah mengabul. Yang kedua adalah bentuknya berbeda. Yang ketiga ini dahsyat lagi. Kita memohon kepada Allah sebelumnya dikabul, cuman Allah sayang tidak akan diberikan di dunia, akan tapi dijadikan pahala yang berlipat-lipat nanti di akhirat. Sehingga nanti seorang hamba akan dikagetkan, ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang banyak dan belum diberikan Allah di dunia, tapi diberikan di akhirat. Anak kecil minta, abah warisan saya mana? Warisan dari ayah saya mana abang? Warisannya 1 miliar. Enggak dikasih, ntar dulu. Jangan nak, jangan dek, jangan dek. Itu kan milik saya. Iya, tapi nggak boleh. Kenapa sama nggak boleh? Mulai marah-marah dia. Sebab kalau dikasihkan hari ini 1 miliar diambur ini. Sama adiknya, sama abangnya disimpan. Sudah gede, sayang, ini loh. Kan begitu. Berarti menundanya demi kebaikan buat dia. Ini urusan dengan manusia saja kita bisa faham. Kenapa dengan Allah kita tidak faham-faham? Jadi di saat ditunda pengkabulan doa, jangan berkata Allah tidak mengkabul doaku. Bahkan pastikan kita tidak akan berkata Allah tidak mengkabul doaku. Yang mengatakan Allah tidak mengkabul doaku, yaitu tanda tidak dikabul doanya. Yang berani mengatakan Allah tidak mengkabul doaku, itu tidak dikabul. Karena Allah bersabda, karena disebut oleh baginda Nabi, innallaha yastajibu du'a abdihi malam ya'jal. Tadi kami sampaikan, Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru. Buru-burunya apa? Yaitu buru-buru mengatakan belum dikabul, belum dikabul, ya. Sehingga di saat memohon ini adalah menjadi tenang hati kita. Kemudian orang kelas tinggi, doa itu tujuan, bukan sarannya. Jadi orang berdoa itu ingin menampakkan di hadapan Allah tentang kelemahannya, dan dia ngerti setiap panjatan doa dan nilai pahalanya. Jadi bukan hanya sekedar sarana. Kalau itu kan sarana, ya Allah kabulkan hajat, setelah dikabul hajatnya lupa. Kalau para kekasih Allah menjadikan doa adalah saat asyik mengadu kepada Allah. Saat asyik mengadu kepada Allah doa, karena menampakkan dia seorang hamba yang lemah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Kasih, ya Allah. Terus memohon sebanyak-banyaknya, itu menikmati kehambaannya di hadapan seorang Khalik. Di hadapan hamba, di hadapan Khalik. Seorang hamba di hadapan Khalik, Sang Pencipta. Jadi dia merasakan kelezatan menjadi seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah di dalam panjatan doa. Maka ayo doalah yang banyak. Kemudian sudahlah, kalau doa sudah Anda berikan, Anda sampaikan, lihat Allah yang Maha tahu apakah akan diberi langsung atau diberi yang lainnya, atau nanti jadikan tabungan di akhirat. Ini adalah husnudon di saat memohon kepada Allah. Berapa malam kita ngadu memohon kepada Allah? Apakah Anda menduga tidak dikabul? Salah. Allah kabul, dan Allah lebih tahu apakah dikabul sesuai dengan permintaan kita, atau diganti dengan yang lainnya lebih penting, atau ternyata jadi tabungan di akhirat nanti. Yang ketiga adalah
husnudzon di saat memohon ampun kepada Allah. Tidak boleh putus asa dengan dosa-dosanya, karena putus asa itu tanda dia tidak diampuni oleh Allah. Itu madhabnya iblis. Iblis itu melakukan kesalahan itu bukan langsung menyadari mohon ampun, enggak. Coba iblis minta ampun, mau minta apa saja masih dikasih oleh Allah. Iblis itu sudah melanggar, terkutuk begitu, minta dikabul. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umurku untuk aku bisa ganggu anak Adam. Dikasih loh ya. Coba ngomong yang benar. Coba minta hidayah atau minta, cuman dia memang bodoh dia. Jadi mintanya anzir, ya Allah anzir itu panjangkan umurku, dikasih. Coba ya Allah ampuni, angkat derajatku, kan beres. Ini kisah iblis. Lah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan ada putus asa. Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Lah kalau Maha Pengampun, ya tadi kalau sudah tahu Allah Maha Pengampun, kenapa kau tidak minta ampun dengan serius? Makanya tadi kita sebutkan awal, orang ongkang-ongkang, nggak istighfar, bohong dia, nggak yakin kalau Allah Maha Pengampun itu. Kalau tahu kolam itu banyak ikannya, dia husnudzon, dia akan mancing, dia akan menjaring tadi. Kalau Allah Maha Pengampun, tapi kenapa tidak minta ampun? Mintalah pengampunan kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung dari dosanya. Maka jangan ragu kepada Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Allah yang Maha Pengampun. Jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada putus asa. Siapapun Anda, jika dengan keterburukan Anda tidak ada dosa kecuali pernah Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Bertobatlah kepada Allah dengan segera, segede apapun dosa kita akan diampuni. Akan tapi lihat prosedur, ada aturan taubat itu. Pertama nyeseli dosa kita. Maka untuk sampai kepada penyesalan, ini seharusnya ini pembahasan khusus tentang tobat di sini. Orang akan diterima tobat ya Allah kalau benar tobatnya. Lah tanda tobat yang benar nyesel dulu. Kalau tidak nyesel, jadi belum tobat dong. Nyesel di dalam hati. Penyesalan akan dosa. Maka siapapun yang terpuruk dalam kehinaan di masa lalu, termasuk terburuk dalam riba yang melilit yang sampai hari ini, minuman keras, zina, dosa yang banyak sekalipun, ingat Allah Maha Pengampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga, untuk mendapatkan surga yang telah Allah siapkan. Bahkan kalau kita serius, insya Allah nanti masalah tobat kita matangkan. Jika ada kesempatan, mungkin 10 harinya diganti 13 hari biar panjang. Karena nggak cukup, kami hitung-hitung ada banyak yang harus kami sampaikan, tapi waktunya sudah tinggal 2 hari lagi. Kecuali malam hari raya Anda di sini lagi, tapi nggak mudik. Masalah tobat, pengampunan Allah Maha Pengampun. Ingat, bagaimana? Nyesali dosa. Kalau tidak menyesal, bagaimana akan diampuni orang dia tidak menyesal? Menghadirkan penyesalan merenung, maka tidak akan menyesal kecuali menyadari dosanya. Sehingga Anda harus punya waktu merenungi dosa-dosa. Setelah itu jangan masuk putus asa, dosa teramat besar, pengampunan Allah Maha Agung. Merenungi dosa kepada Allah, dosa kepleset, zina, makan riba, semuanya hadirkan, kemudian baca neraka sampai tiba-tiba menitikkan air mata. Ya Allah ampuni aku, ya Allah aku tidak ingin masuk neraka itu, ya Allah. Dahsyat, Allah Maha Pengampun. Disebutkan dalam hadis, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka segeralah bermohon kepada Allah. Kalau ayat tadi disebutkan, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, bergegaslah menuju pengampunan Allah, mendapatkan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa kan disebutkan, ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Alladzi yunfiquna wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah dan seterusnya. Berinfak, ternyata ada ahli surga. Bukan golongan orang itu, tapi ternyata pendosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ahli surga mereka yang melakukan kekejian, kesalahan, dosa-dosa, cuman segera tobat. Ingat Allah, dzakarullah. Ingat Allah lalu mohon kepada Allah. Pendosa pun ternyata punya kesempatan asalkan dia bergegas menuju pengampunan kepada Allah. Syaratnya husnudzon. Kalau husnudzon bergegas. Ada kolam ikan yang segera ceburkan jaring. Ini pengampunan Allah, sudah tahu Allah Maha Pengampun, kok enggak segera minta ampun? Berarti dia adalah tidak yakin akan adanya siksa yang mengerikan, atau tidak yakin Allah memberikan taubat, sehingga dia tetap bergelimang dosa. Kalau taubat serius akan bergegas. Dia ngerti neraka pedih.
Tidak, dosaku sangat banyak, semua pernah aku lakukan. Allah Maha Pengampun. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, mereka punya kekejian, lalu sampai diberi kabar gembira oleh Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Catatannya Anda menyesal, hei pendosa, hei orang yang pernah dosa, segede apapun dosamu, pengampunan Allah lebih besar itu semuanya. Maka jangan ragu, ayo kita kembali kepada Allah. Selamat tinggal dengan dosa-dosa masa lalu. Masa lalu biarkan masa lalu. Hari ini aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku orang yang ngerti tobat. Aku husnudzan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosaku, maka aku mohon ampun kepada Allah. Berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari segala dosa. Ini perlu, ini babnya bab pengampunan. Memohon ampun kepada Allah. Maka Allah Maha Pengampun sampai kapanpun selagi nyawa belum sampai tenggorokan, selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, ini kesempatan. Tapi kalau sudah mati di tenggorokan nggak diterima. Kalau sudah di tenggorokan kita kelihatan, ahli surga ngelihat surga, ahli neraka ngelihat neraka. Wabsiru bil jannati, ahli orang baik kebaikan ditambahkan surga waktu dicabut nyawanya. Yang ahli neraka ngelihat neraka, maka gampang tobat nyesel, maka tidak diterima tobat seorang hamba kalau sudah matahari terbit dari barat atau sudah nyawa di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarrir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi belum mau mati, sekarat. Kalau sudah sekarat gak diterima lagi. Makanya mumpung masih seger bugar bisa jalan-jalan, segera menghadaplah kepada Allah. Dosa apa yang pernah kita lakukan, adukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dosa kepada Allah diam, jangan ceritakan pada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni dosa ini, dia hanya bisa merendahkan kita. Tapi ngadulah kepada Allah, sebesar apapun dosamu, hai hamba Allah, Tuhanmu Maha Pengampun. Syaratnya bergegas, jangan nunggu esok hari, karena esok hari belum tentu hari kita. Jangan-jangan malaikat sudah nunggu kita. Semoga panjang umur semuanya. Tapi jangan jadi masuk penyakit yang hati berikutnya, tulul amal, panjang angan-angan, suruh tobat nanti. Ternyata nanti bukan untuk dia, sudah mati. Di antara kita ini tidak tahu kafan kita di mana. Ada yang kafannya masih ditanam di India sana. Ada kafannya sudah dipintal kainnya ada di Bandung sana. Ada kafannya sudah dikirim ke Cirebon. Ada yang sudah digunting loh ya. Hati-hati. Semoga panjang umur semuanya. Ini kita akan mati, maka segera mohon ampun kepada Allah. Indahnya berprasangka baik kepada Allah. Apakah setelah itu ada orang stres? Permasalahan mental selama ini kalau kita cermati karena adalah kurang tertata sisi hati. Memang para psikolog membahas tentang bagaimana urusan mentalnya. Tapi mental itu cara penyelesaiannya ada hubungannya dengan ketenangan, fikir, keyakinan yang ada hubungannya dengan hati. Orang merasa ketakutan karena dia ke kamarnya, orang ketiduran di kamar. Kenapa? Di sampingnya ada kuburan, namanya penakut, anggap saja. Di kamar dia lagi sendiri ketakutan tidur. Cuman dikasih, ternyata ngerti tuan rumahnya, kayaknya orang ini ketakutan. Sehingga tuan rumahnya udah tak di depan pintunya. Dek. Langsung ngomong, Pak saya tidur depan pintu saja ya. Oh iya. Oh mulai tenang dia. Karena apa? Tuan rumahnya tidur di depan pintu. Biarpun sudah sebentar lagi dia pergi, nggak ada orangnya. Dia sudah tenang, tentram di kamar, nggak ketakutan lagi. Kenapa? Ada keyakinan. Begitu juga lihat, kalau kita keyakinan dengan Allah, apakah ada kegelisahan setelah itu? Yang terakhir adalah husnudzon di saat, semoga panjang umur semuanya. Di saat istighdhar, di saat mau mati, di saat mau meninggal dunia, husnudzonlah kepada Allah. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah memilih kita sebagai orang beriman. Maka kalau mau meninggal dunia, jangan prasangka buruk kalau di neraka. Prasangka baiklah kepada Allah yang Maha Pengampun, sehingga minta ampun yang banyak. Kemudian dia husnudzon tempatnya di surga. Ya Allah begitu. Ini husnudzon. La yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billah. Jangan mati kecuali engkau punya prasangka baik kepada Allah bahwa engkau adalah ahli iman. Engkau adalah ahli iman. Biarpun banyak kesalahan, banyak dosa, tetap prasangka baik. Makanya kalau kita ketemu orang yang meninggal dunia, jangan Anda sebut hal-hal yang lain kecuali pengampunan Allah. Jangan bilang makanya kamu jangan itu, tinggal hei hamba Allah, kelihatan sudah mau meninggal. Ingat Allah Maha Pengampun. Allah akan angkat derajatmu. Allah siapkan surga dengan amalmu. Allah ampuni dosamu. Besarkan hatinya di saat mau menghadap kepada Allah. Namanya husnudzon billahi, husnudzon kepada Allah di saat mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang kita hadirkan ayat husnudzon. Mana yang punya masalah depresi? Harus hilang hari ini. Ini terapi yang dahsyat. Kalau Anda merenung kembali, Anda ulang-ulang kembali,
Ternyata sakit Anda adalah ada nilainya di hadapan Allah. Tidak bisa dikalahkan dengan miliaran yang Anda dermakan. Tidak bisa dikalahkan dengan ribuan rakaat yang Anda tegakkan. Sakit semalam, sakit seminggu. Belum lagi ini khususnya yang sakit dan punya masalah. Ternyata luar biasa. Saya kembali ini yang pertama. Orang sakit mengundang kebaikan, yang jaga jadi orang mendapatkan kemuliaan. Orang fakir pun juga demikian, ternyata kejayaan bersama si lemah. Jadi jangan merasa terpuruk. Ingat Allah, surga Allah. Nah ini kan membangun keyakinan. Dan semuanya bisa saja fakir loh ya. Yang kaya hari ini bisa nyungsep fakir di hari esok. Yang hari ini fakir bisa kaya di hari esok. Begitulah hidup di dunia. Kalau sudah di surga nggak ada lagi kemurosotan lagi. Selagi masih di dunia mungkin sekali. Karena sesaat seperti roda, di atas, di bawah, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Seperti itu. Tapi di atas dan di bawah bagi orang ahli iman sama, tetap di atas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.